Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan cara mengisi LK 3.1. LK 3.1 ini diisi atau dikerjakan setelah kita melaksanakan PPL baik PPL 1 maupun PPL 2. Nah, di dalam LK 3.1 ini menyusun best practice atau menyusun cerita praktik baik, yakni menggunakan metode STAR. Apa itu metode STAR? Situasi, tantangan, aksi, refleksi, hasil, dan dampak terkait pengalaman mengatasi permasalahan siswa dalam pembelajaran. Nah, untuk pengisian LK 3.1 ini tentu ini nanti setiap LPTK berbeda. Bahkan setiap dosen ini nanti juga berbeda. Yang penting kita nanti paham yang dimaksud atau diharapkan dari dosen kita itu seperti apa. Jadi dalam pengisian LK 3.1 yang saya tampilkan ini hanya sebagai contoh atau referensi atau gambaran saja. Semuanya nanti kembali pada dosen masing-masing. Nah, pada LK 3.1 ini pertama yakni terkait dengan lokasi. Lokasi kita isi di mana kita nanti melaksanakan PPL baik PPL 1 maupun PPL 2. Ini nanti bergantung dosennya meminta ini untuk merefleksi keseluruhan PPL 1 dan 2 atau hanya PPL 1 atau hanya PPL 2 saja. Nah, ruang lingkup pendidikan kita tuliskan ini nanti misalnya di sini saya menuliskan MA Madrasah Aliyah atau SMA. Kemudian tujuan yang ingin dicapai. Nah, tujuan di sini bisa kita tuliskan semacam ini atau tujuan dari pembelajaran yang kita laksanakan. Yakni kalau di sini saya menuliskan peningkatan hasil belajar siswa kelas 10 Madrasah Aliyah Al-Manar pada pembelajaran bahasa Indonesia. Yakni menyimak ceramah dengan menggunakan model pembelajaran apa? Kalau di sini saya menggunakan model pembelajaran problem based learning atau PBL. Kemudian nama penulis silakan dituliskan nama saudara. Kemudian tanggal di sini diisikan tanggal pelaksanaan kegiatan atau PPL tersebut. Atau barangkali nanti ada yang memahami tanggal ini dituliskan tanggal refleksi atau tanggal penyusunan LK 3.1 ini. Pertama yang harus kita tuliskan di dalam LK 3.1 yakni berkaitan dengan situasi. Apa saja yang terkait dengan situasi, yakni kondisi yang menjadi latar belakang masalah. Mengapa praktik ini penting untuk dibagikan? Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab saudara dalam praktik ini? Di sini saya menuliskan semacam ini, yakni kondisi yang menjadi latar belakang masalah bahwa di sekolah tempat saya mengajar atau tempat saya praktik ini masih sangat kesulitan dalam memahami materi bahasa Indonesia terkait materi menyimak ceramah. Nah, di sini saya juga menampilkan data dari 18 siswa hanya 6 siswa yang nilainya memenuhi KKM atau dinyatakan lulus dalam materi ini. Nah, hal ini tentu disebabkan beberapa faktor. Yakni satu, rendahnya semangat belajar siswa. Kemudian rendahnya kemampuan menyimak siswa. Yang ketiga, siswa belum terlibat aktif dalam pembelajaran atau siswa masih pasif, hanya guru yang menjadi aktor dalam pembelajaran tersebut. Kemudian yang keempat, pembelajaran hanya berfokus pada guru. Dan yang kelima, rendahnya kemampuan guru dalam berinovasi dalam pembelajaran. Serta alasan yang keenam, guru belum mengoptimalkan pemanfaatan model-model pembelajaran inovatif berdasarkan karakteristik materi dan siswa. Kemudian praktik ini penting untuk dibagikan karena atau disebabkan apa? Satu, sebagian besar guru di madrasah kami mengalami permasalahan yang sama dengan permasalahan yang saya hadapi saat ini.
Yang kedua, praktik pembelajaran ini bisa memberikan motivasi kepada diri saya sendiri untuk mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Kemudian yang ketiga, praktik pembelajaran ini bisa memberikan motivasi guru lain dalam hal mendesain pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Yang keempat, praktik pembelajaran ini bisa menjadi referensi dan inspirasi guru-guru lain bagaimana cara mengatasi permasalahan pembelajaran ini. Nah, sedangkan dalam pembelajaran ini saya menggunakan model problem based learning, yakni permasalahan atau metode pembelajaran yang dipicu oleh permasalahan, yang mendorong siswa untuk belajar dan bekerja kooperatif dalam kelompok untuk mendapatkan solusi, untuk berpikir kritis dan analitis, mampu menetapkan serta menggunakan sumber daya pembelajaran yang sesuai, sehingga peserta didik lebih semangat untuk mengikuti pembelajaran, karena mereka merasa tertantang untuk mencari solusi dan memecahkan permasalahan yang ditemukan. Kemudian, peran dan tanggung jawab saya dalam praktik ini adalah sebagai guru yang bertanggung jawab dalam mendesain pembelajaran yang kreatif, inovatif, menantang, dan menyenangkan, menggunakan model, metode, dan media pembelajaran yang tepat dan inovatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik pada materi menyimak ceramah. Nah, praktik seperti ini sangat penting bagi seorang guru untuk memenuhi tanggung jawabnya memberikan yang terbaik bagi para siswanya. Pada model pembelajaran PBL ini, guru sebagai fasilitator, karena dalam PBL proses pembelajaran harus interaktif. Interaksi baik antara guru dengan siswa maupun siswa dengan siswa yang lain merupakan elemen yang penting dalam pembelajaran PBL ini. Siswa dapat berdiskusi dan bekerja sama dengan siswa lain, dapat bertanya, dapat menanggapi pertanyaan, serta dapat mengevaluasi pekerjaan mereka melalui kegiatan presentasi. Kemudian, di dalam pelaksanaan pembelajaran itu tentu kita nanti juga akan memiliki tantangan-tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Tantangan yang pertama yakni kurangnya sarana prasarana atau sarana prasarana belum memadai. Yakni misalnya seperti LCD baru terdapat dalam beberapa ruang kelas saja, serta jaringan WiFi belum bisa menjangkau seluruh area madrasah. Ini tentu juga menjadi tantangan atau menjadi penghambat untuk melaksanakan pembelajaran abad 21. Kemudian siswa belum terbiasa dengan pembelajaran yang inovatif. Jadi di sekolah-sekolah atau di madrasah masih banyak siswa ini terbiasa hanya sebagai pendengar. Hanya mendengarkan ceramah, mendengarkan penjelasan guru, tapi tidak melakukan sesuatu. Nah, selama ini pembelajaran hanya didominasi dengan ceramah. Jadi guru masih ragu-ragu apakah pembelajaran dengan metode yang kreatif dan inovatif bisa berjalan dengan lancar. Yang ketiga, guru masih kesulitan untuk memilih metode, untuk memilih model dan media yang tepat dalam pembelajaran. Kira-kira untuk pembelajaran ini menggunakan media seperti apa, metode dan modelnya, model apa, dan seterusnya. Karena belum terbiasa, tentu ini menjadi tantangan tersendiri. Yang keempat, latar belakang orang tua siswa yang rendah. Sehingga orang tua itu banyak yang beranggapan bahwa semua pendidikan ini menjadi tanggung jawab guru di madrasah atau di sekolah, sehingga tidak memantau perkembangan belajar anaknya. Kemudian yang kelima, pengalaman guru yang terbatas. Dalam menggunakan model PBL ini adalah pengalaman pertama bagi saya untuk menerapkannya dalam pembelajaran. Nah, tentu kita nanti juga melibatkan banyak pihak dalam kegiatan PBL tersebut, yakni kepala sekolah sebagai penanggung jawab kegiatan dalam madrasah. Kemudian teman sejawat yang memberi masukan dalam menentukan solusi dari akar permasalahan dan membantu pelaksanaan PBL, yakni misalnya membantu tugas dokumentasi, tugas perekaman dan penyiapan